Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wassalil anbiya wassalim. Sayyidina wa Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmat kepada kita semua sehingga sampai hingga hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat wa salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang ada di sini telah mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah salat Jumat kita pada hari ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah salat Jumat bersama keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk mengisi soft depan yang masih kosong dan yang masih dua dimohon segera memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau untuk dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang bawa alat komunikasi, harap untuk dinonaktifkan terlebih dahulu atau di silent demi kekhusyukan ibadah salat Jumat kita bersama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin bagi jamaah yang mau memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu di DKM kita yang tercinta ini, insya Allah yang belum bisa bergabung bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya, kami mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid bahwa kas Masjid Baitut Tamam hingga tanggal 3 November tahun 2023 sebesar Rp30.271.402. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan hari ini pada tanggal 19 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah bertepatan tanggal 3 November 2023 Masehi. Untuk khotib dan imam salat Jumat adalah Bapak Sukis Minanto. Beliau adalah Kepala Seksi Administrasi Manifest Bidang Pelayanan Kebapian dan Cukai 4 KPU BC Tipe A Tanjung Priok dengan mengambil tema Beramalah Sebelum Menyesal. Alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa anjada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yauma idzi yasturun nasu astatal yulu a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah yang tidak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga Allah berfirman di dalam satu ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
marilah kita jadikan hamba kita sebagai hamba sebagaimana contohkan oleh Rasulullah SAW sebagai abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diterima. Oleh karena itulah, dan saya yakin, khotib yakin, ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka kesyukuran itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kisah perjalanan, ya, baik Rasulullah, para sahabat, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ibrah bisa juga menjadi motivasi, inspirasi bagi kita di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Salah satu yang ingin saya khotib sampaikan pada kesempatan ini adalah salah satu kisah sahabat Rasul bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sya'ban ini adalah sahabat seperti sahabat yang lainnya. Jadi setiap sahabat, begitupun Rasul, memahami betul bagaimana perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat. Sya'ban ini setiap ke masjid, ia memposisikan diri di pojok depan dengan harapan posisi itu tidak mengganggu dan tidak terganggu oleh jamaah yang datang, agar dalam duduknya, dalam iktikafnya tidak terganggu, sehingga kekhusyuan akan dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasa dalam setiap perjalanan Sya'ban berjalan dari rumah ke masjidnya itu dengan perjalanan waktu 3 jam. Dan suatu saat ketika Rasulullah SAW hendak memimpin sholat subuh berjamaah dengan para sahabat, ada pemandangan yang kurang di hadapan Rasulullah SAW, yaitu tidak lihat seorang Sya'ban radhiyallahu anhu. Ya, kemudian ditanyakan pada jamaah, para sahabat, ya, yang hadir pada sholat subuh itu, ada yang tahu kabar tentang Sya'ban? Sahabat terdiam dan tidak ada yang memberikan kabar. Kemudian Rasulullah untuk memutuskan menunggu barangkali Sya'ban akan datang untuk sholat subuh berjamaah. Ditunggu sampai beberapa saat kemudian ternyata Sya'ban tidak muncul juga. Kemudian sholat subuh dimulailah ya bersama Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelah salam, lagi-lagi Rasulullah nanya kepada para sahabat, ada yang tahu kabar tentang Sya'ban? Lagi-lagi tidak ada yang menjawab. Artinya para sahabat tidak tahu kondisi dan kabar Sya'ban radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang tahu rumah Sya'ban. Kemudian salah seorang sahabat mengangkat tangannya dan bertanda bahwa sahabat ini tahu posisi rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Kemudian setelah selesai berdoa dan seterusnya, kemudian Rasulullah dan para sahabat menuju rumah Sya'ban, dan benar memang perjalanan yang luar biasa, 3 jam ya, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban seorang hamba untuk bertemu, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, sesampainya di rumah biasa mengetuk pintu, mengucapkan salam. Kemudian dijawablah salam itu oleh seorang wanita perempuan atau wanita. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah benar ini rumah Sya'ban? Kemudian wanita ini menjawab, benar. Apakah saya bisa bertemu dengan Sya'ban? Dan wanita itu dengan sedikit menahan kesedihan,
Ya, karena wanita ini ditengarai adalah istrinya Sya'ban radhiyallahu anhu. Nah, sedikit menahan haru dan tangis, wanita ini menyampaikan kepada Rasulullah, Sya'ban telah meninggal dunia tadi pagi. Ya. Kemudian sahabat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ma'asyiral muslimin, ada satu penggal yang menjadi pelajaran dalam kisah ini, yaitu Sya'ban tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Penghalangnya itu adalah meninggal. Ya. Yang menghalangi Sya'ban untuk tidak berangkat sholat subuh berjamaah yang menempuh jalan 3 jam itu, faktor penyebabnya adalah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian terjadilah dialog antara Rasulullah dengan istrinya. Ya, karena sebelum meninggal istrinya itu bingung dan kemudian banyak pertanyaan yang belum terjawab. Beliau bercerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, istri saya ketika sakaratul maut itu mengucapkan 3 kalimat yang dimulai dengan kata-kata aduh. Ya, kemudian beliau bercerita, aduh yang pertama adalah aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian aduh yang kedua kata istrinya, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga adalah aduh, kenapa tidak semuanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan atas peristiwa yang mungkin sebagai seorang istri khawatir akan kondisi yang dialami suaminya ketika sakaratul maut. Rasulullah memberikan jelasan yang pertama, kenapa Sya'ban ketika sakaratul maut menjelang kematiannya itu mengucapkan aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Jadi Rasulullah memberikan penjelasan bahwa ketika Sya'ban sakaratul maut, Allah memberikan menampilkan, Allah menunjukkan balasan atas jarak dari masjid ke rumahnya yang ditempuh 3 jam itu. Jarak yang cukup jauh. Kemudian ditampilkan pahala yang akan diterima oleh Sya'ban radhiyallahu anhu. Pahala yang mungkin secara ukuran sudah luar biasa. Tapi ada penyesalan yang kemudian muncul ketika kenapa tidak lebih jauh lagi? Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Bayangkan 3 jam perjalanan kaki menjelang sakaratul maut ditampilkan pahalanya. Kemudian ada penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu. Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu diceritakan oleh Rasulullah. Jadi di dalam sakaratul maut itu Allah memperlihatkan amalannya dan kemudian balasan yang akan diterima itu seperti ditunjukkan oleh Allah SWT. Dan itu hanya diketahui antara orang yang sakaratul maut di dalam alam yang lain. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasa ketika Sya'ban ke masjid itu, ya suatu saat menghadapi musim dingin yang luar biasa. Kalau kita pernah di Arab, maka musim dingin itu seolah menusuk tulangnya. Ya, dalam kisah itu Sya'ban keluar rumah karena saking dinginnya, kemudian ia masuk lagi. Ya masuk lagi untuk ngambil baju pelapis agar ia bisa menahan dingin, ya. Dan baju yang di dalam itu lebih bagus dan ditutup dengan baju seadanya yang ia pakai ketika berangkat menuju masjid itu. Masyaallah muslimin
dalam perjalanan itu Allah memberikan ujian. Sa'ban dalam perjalanan menemui seseorang yang kedinginan luar biasa. Hampir-hampir kematian itu akan menjemputnya karena kedinginan yang luar biasa. Kemudian iba muncul dalam dirinya, dan kemudian orang itu dipakaikan baju yang pelapis tadi yang jelek lah gitu, lebih jelek dari baju yang di dalamnya. Dipakaikan dan kemudian dipapah menuju masjid, dan sampailah menuju masjid dan kemudian selamat dan ikut sholat berjamaah. Inilah yang kemudian disampaikan Rasulullah. Aduh, kenapa tidak yang baru? Yang baru itu posisinya yang di dalam. Karena Allah memperlihatkan di dalam sakaratul maut itu balasan yang akan diterima hanya memberikan pakaian lusuh, pakaian yang jelek, karena melihat dan merasa iba dengan kondisi seseorang yang dihadapi dalam perjalanan menuju masjid. Kemudian ada penyesalan pada hari Sabat. Aduh, kenapa tidak yang baru? Karena dengan baju yang jelek pahalanya seperti itu, maka yang baru jauh lebih baik. Dan kemudian yang ketiga, Rasulullah memberikan penjelasan. Kalimat, aduh, kenapa tidak semuanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu saat Sa'ban radhiyallahu anhu sedang mau sarapan. Biasa sarapannya dengan susu, roti yang agak besar, kemudian dengan segelas susu. Belum ditelan roti dengan susunya itu, tiba-tiba datang laki-laki. Allah mencoba dengan kedatangan seorang pengemis. Dengan iba menyatakan sudah beberapa hari tidak makan. Kemudian muncullah respon positif dari seorang Sa'ban radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ban memberikan keputusan, roti itu dibelah separuh dan susu itu dibagi separuh. Jadi separuh untuk dirinya dan separuh untuk orang pengemis itu. Itulah yang menunjukkan kenapa Sa'ban kemudian dalam sakaratul mautnya itu menyesal. Aduh, kenapa tidak semuanya? Karena Allah memperlihatkan balasan yang diterima ketika sakaratul maut, memberikan sebagian atau separuh dari sepotong roti dan susu, dan separuh susu yang diberikan kepada pengemis itu. Sehingga itulah kemudian Sa'ban merasa ada penyesalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sekelumit kisah. Ya. Satu perjalanan seorang sahabat yang kemudian menyesal karena amalnya tidak optimal. Tapi insya Allah penyesalannya masih positif. Oleh karena itulah, mari kita gunakan durasi waktu kita ini. Kata Nabi, durasi waktu kita sebagaimana hadis Nabi, situn wa sab'un, 60-70 tahun durasi perjalanan ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kisah yang pendek ini bisa memberikan pelajaran, ibrah, motivasi kepada kita sekalian, sehingga kita pada akhirnya bisa beramal secara optimal dan kemudian tidak ada penyesalan di kemudian hari ketika kita menjelang sakaratul maut, menghadapi kematian yang pasti akan kita hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwas ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih
wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sepenggal kisah Sya'ban radhiyallahu an, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, ma'asyiral muslimin, setiap amal baik, amal soleh, pekerjaan yang baik, sekecil apapun, Allah sudah menyiapkan balasannya. Jadi oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, marilah kita gunakan detik demi detik perjalanan hidup ini dengan berbagai amal soleh, amal kebaikan, pekerjaan yang baik, yang pada akhirnya dengan pekerjaan yang baik itu akan dirasakan oleh orang lain. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk terus memperbanyak amal-amal soleh kita, karena kita nggak tahu, karena kita tidak tahu amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah SWT, yang menjadi penyebab kita diridhai oleh Allah dan kemudian masuk surganya Allah SWT. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, di dalam surat ayat 6 dan sampai ke 8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Jadi Allah menggambarkan pada hari itu, ya, manusia itu bangkit dari kuburnya, dibangkitkan dari kuburnya. Untuk apa? Liyurau a'malahum, diperlihatkan balasan dari amal-amal yang dia lakukan. Kemudian Allah meneruskan di dalam surat itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang kemudian mengerjakan amal soleh, meskipun kecil, maka ia akan menerima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, tipu-tipu dan lain sebagainya, sekecil apapun itu, maka Allah sudah juga akan memberikan balasannya. Ma'asyiral muslimin, ayat ini luar biasa. Kalau kita baca sebelumnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya goncangan pada hari itu. Bumi mengeluarkan isinya, dan kemudian terjadilah proses itu. Dan Allah SWT di dalam surat yang lain, di surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian semua, beramalah yang baik, kalau Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, wa saturaddu ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kelak kalian akan dikembalikan pada Allah SWT yang mengetahui yang gaib, yang nyata, dan situlah Allah juga akan memberikan balasan atas apa-apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, ibrah yang kedua dari kisah tadi, amal soleh, amal kebaikan, pekerjaan yang baik, lahir dari iman yang benar. Iman dan amal soleh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang. Ia senantiasa beriringan. Iman yang benar, maka disitulah kemudian dorongannya adalah raihlah amal-amal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan penuh kebajikan-kebajikan yang lain. Sehingga ada yang mengibaratkan iman itu seperti pondasi,
dan kemudian amal itu adalah implementasinya. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu pohon dan kemudian amal soleh itu adalah buah-buah yang kemudian bisa dinikmati oleh orang di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika iman itu benar, seberat apapun amalan yang akan dilakukan, sebesar apapun resiko yang akan diterima, maka ketika iman yang berbicara dalam konteks niatnya karena Allah SWT, karena mengitiba'u Rasul, maka semuanya akan menjadi ringan. Banyak kisah-kisah yang kemudian menjadi inspirasi bagi kita. Seorang Bilal bin Rabah, yang kisah yang sangat masyhur, di dalam kuasa majikannya, dia hanya mengatakan ahad dalam masa Islam yang awal itu. Tidak mau mencabut kata ahad itu. Karena persyaratannya mencabut kata itu dan kemudian dibebaskan dari siksaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal? Seorang Bilal bin Rabah, dia mempertahankan kata-kata itu dan siap menanggung resikonya, tapi Allah sudah memberikan janjinya atas apa komitmen yang kemudian ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-60. Fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah kalian, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Ya, kemudian Allah meneruskan, wala yastakhfinal ladzina la yuqinun. Dan janganlah kalian, sekali-kali janganlah merasa sedih oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Inna wa'dallahi haq. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah merubah janjinya. Inilah harusnya menjadi parameter bagi kita. Ya, ketika iman ini ada yang sakit, maka sulit rasanya kemudian lahir amal-amal yang baik. Oleh karena itulah, mari terus kita perbaiki. Al-iman yasi wa yanqus. Saatnya ada iman yang kemudian naik dan saatnya ada yang turun. Marilah kita berdoa, semoga iman kita tetap stabil dan insya Allah dari situlah kemudian muncul amal-amal yang baik. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita maknai kecerdasan ya dalam konteks yang sebenarnya, secara benar. Suatu saat Rasulullah SAW bersama Ibnu Umar radhiyallahu an, datang seorang sahabat dari kaum Ansar, datang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyil mu'minin afdal? Qal ahsanuhum khuluqan. Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang afdal, yang utama itu? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mereka yang akhlaknya paling baik. Kemudian mereka bertanya lagi, qal ya Rasulullah, fa ayyul mu'minin akhyas? Ya Rasulullah, siapa di antara orang mukmin itu yang cerdas? Kemudian Rasulullah memberikan jawabnya, aktsaruhum lil mauti dzikran. Rasulullah memberikan jawabannya, orang yang cerdas itu adalah orang yang memperbanyak mengingat kematian. Dan kemudian yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ya, setelah mengingat banyak kematian, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, dan mereka mempersiapkan diri mencari bekal yang terbaik untuk menghadapi satu kehidupan setelah matinya kita nanti. Kata Nabi, ulaikal aqyas, mereka itulah orang yang cerdas. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, inilah satu kisah. Ya, semoga menginspirasi kita semua. Marilah kita gunakan kecerdasan kita, bahwa kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan mari kita menjelang atau menghadapi suatu saat nanti ajal menjemput kita. Masa-masa tunggu ini marilah kita isi
dengan amal-amal kebaikan, amal yang soleh, pekerjaan yang baik, dan itulah yang akan kita kebanggakan di hadapan Sang Pencipta kita, Sang Penguasa alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, marilah di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keimanan yang kuat, yang pada akhirnya dengan iman itulah kita akan bisa melahirkan amal-amal yang baik, dan insya Allah amal yang baik itu akan berguna bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi pekerjaan kita, bagi kehidupan yang sedang kita jalani ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata fi qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafaratal wal munafiqin. Allahumma dhamiril yahudi wal isra'il. Allahumma syaddid samlahum wa farik jam'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tes. Sopnya dirapatkan dan diluruskan. Oh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا سلسلت الأرض سلسالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.